Kembali lagi bersama kami kelompok Why We are Kreatif. Minority. bersama saya Joy Kalista. Saya Marlon Gabriel. Dan saya Marcelin Joy. Di sini kami akan memaparkan terkait hasil analisis kami untuk bisnis challenge pertama. Selamat menyaksikan. Berikut, kelompok kami akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan dan permasalahan yang dihadapi oleh PKT saat ini. Komitmen negara-negara di dunia dalam target pencapaian net zero emission pada tahun 2060 adalah bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup sumber daya yang ada di dalamnya. Tak terkecuali PKT sebagai salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk yang berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian ini sesuai dengan visi misi PKT dan pilar strategis yang diharapkan. Hal ini terlihat dari upaya PKT dengan menerapkan strategi jangka panjang yang sustainability antara lain pembangunan PLTS di atap gedung perkantoran serta rencana pengembangan produk green ammonia dengan memanfaatkan sumber energi nuklir atau thorium dan PLTA Kayang. Terlepas dari rencana ini, yang menjadi dilema saat ini oleh PKT adalah masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yakni gas alam dan batu bara yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Untuk menjawab hal ini, maka strategi dekarbonisasi apa yang harus diterapkan oleh PKT untuk mencapai solusi net zero emission di masa depan dan upaya berkelanjutan apa yang dilakukan oleh PKT untuk keberlangsungan hidup perusahaannya? Maka kelompok kami menemukan dari berbagai berita massa bahwa PKT pada saat ini sudah masuk dalam tahap perencanaan biodiesel dari kelapa sawit sebagai energi terbarukan. Hal ini merupakan langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, kelompok kami menawarkan juga opsi lain untuk PKT yaitu dengan menggunakan pohon mangrove. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami, program penanaman mangrove yang dilakukan oleh PKT adalah jenis mangrove yang dapat dilihat pada slide di samping ini. Untuk itu, kelompok kami mengusulkan untuk menanam jenis mangrove nyamplung yang bernama ilmiah Calophyllum inophyllum yang telah teruji dan dibuktikan bisa diolah menjadi bahan bakar yang renewable energy. Selanjutnya, case yang diangkat sebagai role model pada analisis kami ini berada di pabrik utama PKT di Kalimantan Timur. Selanjutnya, potensi bahan bakar dari biji mangrove nyamplung ini sangat berpotensi untuk menghasilkan renewable energy yang tidak hanya berdampak pada sustainability perusahaan, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Di samping ini adalah tabel analisis SWOT. Yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan. Kekuatan yang dimiliki PKT adalah pabrik yang modern dan reputasi perusahaan yang baik yang ditunjang dengan visi, misi, dan pilar strategis perusahaan yang berkomitmen penuh pada keberlangsungan lingkungan. Selain itu, kekuatan dari bahan bakar biji mangrove nyamplung ini adalah dapat dijadikan disertifikasi energi yang mendukung penggunaan renewable energy. Mangrove nyamplung ini adalah produksi rendemen minyak yang lebih banyak, sekitar 40-70% dibandingkan dengan biodiesel dari sawit, jagung, dan bunga matahari. Dan minyak nyamplung ini juga memiliki kandungan minyak yang non-edible oil sehingga tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Selanjutnya adalah pelemahan. PKT harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mengolah biodiesel dari mangrove nyamplung ini. Dan juga ada peluang di mana dukungan pemerintah dalam pengembangan renewable energy akan didapatkan. Selanjutnya juga kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai peneliti, universitas, dan pemerhati lingkungan, serta mengambil role model global perusahaan dengan pemanfaatan renewable energy sehingga menumbuhkan citra, reputasi, dan branding yang positif. Selanjutnya juga ada ancaman. Kompetitif dengan perusahaan yang telah menerapkan dengan renewable energy dengan sumber energi lain dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya renewable energy. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam analisis kebutuhan dan manfaat program renewable energy PT Pupuk Kaltim. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah pihak stakeholder. Di dalamnya itu ada PKT itu sendiri, masyarakat umum, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan karyawan. Yang pertama adalah PKT sebagai manajemen. Di sini kebutuhannya adalah memerlukan bahan bakar yang renewable energy sebagai upaya perusahaan dalam menurunkan dekarbonisasi dan menghasilkan biomasa atau biodiesel yang eco-friendly. Selanjutnya adalah manfaatnya, di mana dapat meningkatkan komitmen perusahaan dalam pencapaian visi, misi, dan pilar strategis perusahaan dalam penggunaan renewable energy dan berkomitmen mengurangi dekarbonisasi. Dan selanjutnya juga adalah perusahaan dapat meningkatkan brand, image, dan citra dalam komitmen lingkungan untuk mensukseskan net zero emission pada tahun 2060. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rekomendasi solusi yang akan ditawarkan oleh kelompok kami, di mana solusi ini akan menjawab berbagai masalah yang ada di PKT itu sendiri, di mana kami memfokuskan pada salah satu komoditas yaitu
mangrove dengan jenis nyamplung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, teman-teman bisa melihat terkait dengan value chain atau rantai nilai dari nyamplung itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian berikut ini, di mana pada bagian berikut dapat terlihat dengan jelas bahwa ada banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan dari nyamplung ini sendiri, atau ada banyak sekali produk turunan yang dapat dihasilkan dari nyamplung. Yang dimana untuk limbahnya itu sendiri yang berasal dari cangkang biji-bijiannya itu dapat diolah menjadi bioarang yang kemudian dapat dijual kembali oleh masyarakat yang nantinya akan mencapai tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Nah, bioarang yang berasal dari nyamplung ini juga memiliki daya tahan yang cukup lama dibanding dengan arang-arang dari bahan lainnya. Selain itu, pada biji-bijian ya memiliki manfaat. Yang pertama, dapat diturunkan sebagai minyak goreng yang berasal dari nyamplung, kemudian dapat diturunkan menjadi biodiesel, kemudian dapat diturunkan menjadi asap cair yang kemudian dapat menjadi pembasmi hama. Kemudian yang berikutnya dapat diturunkan sebagai pakan ternak yang kemudian dari pakan ternak ini tuh mengandung berbagai macam zat yang cukup berbobot dibandingkan dengan pakan ternak lainnya. Sehingga apabila ternak-ternak yang menggunakan pakan ini dapat dipastikan nutrisinya itu dapat terpenuhi. Sehingga dari pakan ternak tersebut dapat menghasilkan kotoran ternak yang nantinya akan diolah kembali menjadi pupuk organik. Dan dengan begitu dari pupuk organik ini akan diolah kembali untuk melakukan penanaman pada beberapa mangrove atau beberapa tumbuhan lainnya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman mengetahui terkait dengan value chain dari nyamplung ini sendiri, kita dapat melihat pada bagian berikut ini juga terkait dengan bagian awal pemanfaatan bijinya sebagai khususnya bagi bahan bakar untuk pengelolaan pupuk di PKT itu sendiri. Nah, di mana biji yang dihasilkan dari nyamplung ini nantinya akan dipisahkan dari cangkang yang kemudian biji tersebut diekstrasi dengan menggunakan campuran metanol yang kemudian menjadi bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dapat berupa biodiesel atau teman-teman dan kita mengetahui itu adalah biodiesel, di mana dari biodiesel ini dari biji nyamplung terbukti lebih irit dari solar dan asap yang dibuang dari biodiesel ini lebih putih dan tidak mengandung belerang. Selain itu dari sisi lingkungan, biodiesel nyamplung ini bebas dari polutan atau kita dapat mencapai green solar yang pada akhirnya potensi karbon biru atau blue carbon yang cukup tinggi pada mangrove bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, telah banyak penelitian-penelitian lainnya juga yang membuktikan bahwa mangrove mampu menyerap CO2 lebih besar daripada tanaman-tanaman yang di darat. Dan begitu kita dapat mencapai tujuan dari PKT itu sendiri untuk zero emission dan juga dekarbonisasi. Oke, selanjutnya terkait dengan model yang sudah ditawarkan tersebut tentunya tidak dapat berjalan sendirian dan membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak terkait. Nah, dukungan-dukungan dari pihak terkait itu dapat dibingkai pada sebuah model yaitu model pentahelix. Yang dimana pada model pentahelix ini berfokus pada 5 stakeholder yang dapat dimanfaatkan atau dapat bergabung pada model bisnis ini. Yang pertama itu ada pemerintah yang nantinya akan berhubungan dengan regulasi, kemudian berhubungan dengan bagaimana cara mainnya untuk pelestarian atau pembudidayaan dari mangrove. Terus yang kedua terkait dengan mitra bisnis yang dimana harus menjalin dengan berbagai macam perusahaan yang terlebihnya untuk pengolahan dari biodiesel ini untuk mencari beberapa perusahaan yang memang fokus untuk pengolahan metanol. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat. Yang keempat itu ada media massa yang dimana untuk menjalankan sebuah bisnis ini membutuhkan publikasi supaya orang-orang sekitar atau lingkungan sekitar juga mengerti terkait dengan program yang diinisiasikan oleh PKT itu sendiri sehingga dapat terlihat dengan jelas adanya program CSR dan juga keterlibatan PKT untuk menciptakan zero emission dan juga dekarbonisasi. Kemudian yang kelima itu ada dari para peneliti yang dimana para peneliti ini dikhususkan untuk universitas. Jadi maksudnya itu ketika pihak universitas itu membantu dalam model ini diharapkan research and development-nya itu juga dapat terus-menerus dikembangkan terlebih lagi. Nah, selain itu dari model pentahelix itu juga dapat diurai menjadi bagian stakeholder yang teman-teman bisa lihat pada bagian berikut ini, yang mana di situ dapat dilihat dengan jelas terkait dengan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap stakeholder baik dari mulai internal dan juga eksternalnya sehingga dapat mencapai zero emission atau dekarbonisasi. Nah, selain itu model ini juga yang ditawarkan oleh kelompok kami itu terkait dengan model inside out yang dimana kita memfokuskan terlebih dahulu dengan
pihak internalnya yang teman-teman juga bisa lihat pada bagian berikut ini. Nah, pada bagian tersebut juga dilihat dengan jelas bahwa kita harus fokus terkait dengan research and development, pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan yang kemudian nantinya akan berdampak pada lingkungan luar yang dapat mencapai tadi tujuan utama dari PKT, yaitu zero emission dan juga dekarbonisasi. Nah, jika semuanya ini dilakukan dengan baik, maka bisa tercapai organization sustainability untuk jangka panjang, yaitu tercapai kemajuan usaha dan keseimbangan antara ekonomi, profit, dan kelestarian environment dan juga kompetensi SDM yang handal disertai dengan kesejahteraan yang terjamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu terkait dengan keterterapan dari model bisnis atau solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu bahwa sesungguhnya PKT ini kan memiliki berbagai macam unit bisnis. Nah, salah satunya ini memiliki unit bisnis yang bernama PT Kaltim Industrial Estate, yang dimana PT Kaltim Industrial Estate ini memiliki anak perusahaan, yaitu Kaltim Methanol Industry. Nah, di situ itu ada berkaitan dengan proses produksi dari metanol. Dan hal ini tuh menjadi salah satu peluang yang kelompok kami tangkap untuk menerapkan salah satu model bisnisnya, yaitu dengan memfokuskan pada jenis tumbuhan yaitu mangrove dengan jenis nyamplung. Nah, di mana dalam untuk mengekstrasi nyamplung menjadi salah satu bahan bakar itu membutuhkan campuran atau kandungan dari metanol, sehingga dengan adanya peluang atau anak perusahaan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan begitu sebagai perusahaan, PKT itu sendiri dapat mendirikan salah satu perusahaan untuk membangun atau mengkonstruksikan terkait dengan bahan bakar ini tuh di salah satu wilayah, yaitu di Kutai Timur yang teman-teman bisa lihat pada peta berikut ini. Nah, kelompok kami ini memproyeksikan pada tempat tersebut dikarenakan adanya kelembapan tanah dan juga struktur tanah yang cukup mumpuni untuk dibangun perusahaan khususnya untuk memproduksi biodiesel ini sendiri. Nah, selain itu teman-teman juga bisa lihat pada peta berikut ini, di mana di situ tuh terlihat dengan jelas bahwa adanya tersebaran terkait dengan nyamplung sendiri di berbagai macam wilayah di Kalimantan. Nah, dan begitu kelompok kami ini membingkai salah satu daerah yang memang dikhususkan untuk pengembangan model bisnis ini, yaitu di Kalimantan Timur. Khususnya itu untuk hutan mangrove itu berada di Teluk Bangkok, Bontang Utara, yang teman-teman juga bisa lihat pada peta berikut ini untuk luasannya dan juga terkait dengan penanamannya. Nah, hal tersebut juga kami tangkap karena beberapa waktu lalu dari berita yang sudah disampaikan di media massa bahwa PKT itu sendiri kan sudah mulai menanam terkait dengan pohon-pohon mangrove atau bibit mangrove, sehingga hal tersebut itu kami tangkap menjadi peluang dan dapat diterapkan untuk model bisnis ini. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Jika semuanya dilakukan dengan baik, maka akan tercapai organization sustainability dengan penerapan strategi berbasiskan model pentahelix. Kegiatan menuju perusahaan yang sustainability tidak dapat dilakukan sendiri atau self-centris, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga meningkatkan sinergi dan kecepatan inovasi baru dalam mencapai tujuan organisasi yang berdampak mutual serta menghasilkan benefit. Apalagi jika diperkuat dengan strategi inside out, yaitu memperkokoh sisi internal perusahaan terlebih dahulu dalam hal core values, proses bisnis yang profesional, dan memperkuat basis SDM yang handal, maka berbagai tantangan eksternal akan bisa dihadapi. Strategi-strategi bisnis yang ditawarkan di atas bersifat komprehensif dan sejalan dengan visi, misi, dan pilar strategis yang ingin dicapai PKT dalam hal komitmen lingkungan dan sustainability serta target pencapaian net zero emission pada tahun 2060 pun akan tercapai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.